Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komar Anandanua. Di sini saya akan menyelesaikan masalah pengukuran besaran menggunakan multisensor. Dan ini adalah persoalan yang akan kita buat, yaitu diketahui hasil pengukuran 3 jenis sensor, yaitu sensor suhu, sensor kesamaan atau pH, kadar oksigen, dan sensor CO2 atau karbon dioksida. Pada sebuah bejana fermentasi beras ketan seperti pada tabel hasil pengukuran tersebut, besarnya nilai kadar gula didapatkan dari analisis hasil uji laboratorium. Tanpa menggunakan sensor, setiap baris data memerlukan waktu 7 hari sebelum pengujian kadar gula dilakukan. Dan ini adalah tabel pengukuran tanpa menggunakan sensor. Dan kita akan melakukan estimasi dengan metode soft sensor untuk mencari berapa nilai estimasi kadar gula dalam bejana fermentasi tersebut. Apabila terdeteksi suhu sebesar 30 derajat Celcius, pH sebesar 5,2, kadar oksigen sebesar 180 ppm, dan kadar CO2 sebesar 1100 ppm. Langkah selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Untuk masalahnya yaitu pengukuran kadar gula membutuhkan waktu lama 7 hari. Tujuannya yaitu mengestimasi kadar gula secara real time dengan data dari sensor suhu, pH, kadar oksigen, dan CO2 menggunakan soft sensor. Untuk pengumpulan data dari multisensor yaitu data multisensor mencakup pengukuran suhu, derajat Celcius, pH, kadar oksigen, ppm, dan kadar CO2. Data ini dikumpulkan secara real time dari fermentasi beras ketan, dan ini adalah data yang sudah difermentasi dari beras ketan. Untuk selanjutnya yaitu metode soft sensor dengan Artificial Neural Network atau ANN. Multisensor dengan metode soft sensor adalah pendekatan untuk menggabungkan data dari beberapa sensor, misalnya suhu, pH, kadar oksigen, dan CO2, guna memperkirakan nilai variabel yang sulit atau memakan waktu untuk diukur secara langsung, seperti kadar gula. Pendekatan ini sangat bermanfaat dalam sistem fermentasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. ANN adalah model komputasi yang terinspirasi dari jaringan saraf biologis. ANN dapat digunakan untuk memodelkan hubungan kompleks antara input dan output tanpa memerlukan hubungan matematis eksplisit. Untuk langkah-langkah metode ANN yaitu yang pertama adalah persiapan data terlebih dahulu. Untuk inputnya, input suhu, pH, oksigen, dan CO2. Untuk outputnya itu adalah kadar gula. Untuk yang kedua itu langkah-langkahnya normalisasi data. ANN bekerja lebih baik jika data dinormalisasi dalam rentang 0,1 atau negatif 1,1. Dan ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari kadar gula. Rumusnya yang pertama itu X inverse sama dengan X kurangi min kurung buka X kurung tutup per max kurung buka X kurung tutup min kurung buka X kurung tutup X. Lalu masukkan data yang sudah kita ambil tanpa menggunakan sensor. Untuk notulensinya yaitu lakukan normalisasi serupa untuk variabel lainnya, atau variabel lainnya itu ada pH, oksigen, CO2, dan kadar gula. Untuk langkah ketiganya yaitu arsitektur ANN. Untuk struktur ANN-nya yaitu input layer sama dengan 4 neuron, suhu, pH, oksigen, dan CO2. Untuk hidden layer-nya misalnya 10 neuron dapat disesuaikan. Untuk output layer 1 neuron atau kadar gula. Untuk langkah keempat yaitu pelatihan model ANN. Gunakan algoritma backpropagation untuk melatih model ANN
Proses ini melibatkan dua tahap utama, yaitu yang pertama forward propagation dan yang kedua itu backward propagation. Untuk forward propagation itu adalah input data dimasukkan ke jaringan untuk menghasilkan output atau prediksi kadar gula. Setiap neuron menghitung output dengan fungsi aktivasi seperti sigmoid atau ReLU, di mana WI sama dengan bobot, XI sama dengan input, B sama dengan bias, dan F adalah fungsi aktivasi. Itu adalah rumus untuk mencari forward propagation. Untuk backward propagation yaitu perbedaan antara input prediksi dan output sebenarnya dihitung menggunakan fungsi mean squared error atau MSE. Dan ini adalah rumusnya. Dan untuk bobot dan bias diperbarui untuk meminimalkan error menggunakan algoritma gradient descent. Untuk langkah-langkah kelimanya yaitu validasi dan pengujian. Setelah model dilatih, uji performa dengan data validasi untuk memastikan model NN dapat memprediksi kadar gula dengan baik. Untuk langkah ke-6 yaitu prediksi kadar gula. Setelah model NN terlatih, lakukan prediksi dengan input baru, suhu dengan derajat 30 derajat Celcius, dengan terus pH 5,2, untuk oksigen 180 ppm dan CO2-nya itu 1100 ppm. Untuk proses forward propagation-nya itu yang pertama kita menginput data di normalisasinya. Terus yang kedua, data melewati lapisan input, hidden layer, dan terus ke output layer. Untuk proses ketiganya itu model menghasilkan prediksi nilai kadar gula dalam bentuk ternormalisasi. Terus contoh prediksinya itu misalnya hasil prediksi dari ANN setelah forward propagation adalah Y inverse sama dengan 0,75 dan itu sudah ternormalisasi. Untuk normalisasinya yaitu dengan rumus berikut. Untuk Y sama dengan 0,75 dikali kurang buka 90 kurangi 15 kurang tutup ditambah 15 dengan hasil 71 dibagi 25. 71,25. Dan ini adalah hasil yang didapatkan dan ini adalah hasil yang kita dapat untuk mencari kadar gulanya. Untuk kesimpulannya yaitu metode ANN melibatkan normalisasi data, pelatihan model menggunakan forward dan backward propagation, serta prediksi kadar gula berdasarkan input baru. ANN sangat cocok untuk menangani hubungan kompleks antara input dan output. Pada kasus ini ANN lebih cocok untuk sistem yang kompleks dan membutuhkan akurasi tinggi namun memerlukan data yang cukup besar. ANN menggunakan model pembelajaran untuk menemukan pola kompleks secara otomatis, cocok jika tersedia banyak data yang dilatih. Cukup sekian, terima kasih dari pembahasan kali ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.